Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran biologi kelas 11. Materi yang saat ini akan kita bahas adalah tentang transport membran. Baik anak-anak, disimak ya materinya baik-baik. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran, Ibu punya dua pertanyaan nih buat kalian. Yang pertama, mengapa ketika kalian memakai parfum, teman kalian dalam satu kelas bisa mencium aroma parfum yang kalian gunakan? Kemudian pertanyaan yang kedua, ketika kalian merendam wortel dalam air, kemudian disimpan dalam waktu yang cukup lama, apa yang terjadi atau apa yang bakal terjadi pada wortel tersebut? Kira-kira menurut kalian mengapa hal ini bisa terjadi ya? Dari pertanyaan yang Ibu sajikan tadi, pasti ada kaitannya atau pasti ada hubungannya dengan materi yang akan kita bahas saat ini ya, yaitu transport membran. Nah, definisi transport membran sendiri adalah sistem pengangkutan yang terjadi pada sel yang bertujuan untuk menjaga kesetimbangan biologis di dalam sel. Transport membran sendiri merupakan perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah tanpa menggunakan energi berupa ATP. Ataupun transport membran adalah perpindahan molekul dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi dan ini menggunakan ATP. Jadi, proses perpindahan molekul itu bisa terjadi dari konsentrasi tinggi ke rendah ataupun sebaliknya ya. Jenis-jenis transport membran ada dua jenis ya. Yang pertama adalah transport pasif. Transport pasif merupakan transport ion ataupun molekul ataupun senyawa. Kemudian, transport pasif tidak membutuhkan energi berupa ATP. Transport pasif sendiri terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi, yaitu konsentrasi tinggi dan konsentrasi rendah. Contoh dari transport pasif adalah peristiwa difusi dan peristiwa osmosis. Kemudian, jenis transport membran yang kedua adalah transport aktif. Transport aktif merupakan transport ion ataupun molekul ataupun senyawa yang membutuhkan energi berupa ATP. Transport ini harus melalui membran sel atau selaput semi-permeable. Contoh dari transport aktif adalah pompa natrium kalium atau peristiwa endositosis atau eksositosis. Yang akan kita bahas saat ini adalah contoh dari transport pasif, yaitu yang pertama difusi. Difusi merupakan proses perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi berpindah ke konsentrasi rendah. Yang bergerak adalah zat terlarutnya ya. Kemudian, contoh zat terlarut seperti garam, gula, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Contohnya seperti ini. Ketika kita melarutkan tinta ke dalam air, kemudian kita aduk atau kita diamkan beberapa saat, yang bakal terjadi adalah cairan tinta bisa bercampur merata dengan air. Nah, ini zat terlarutnya adalah tinta. Jadi, contoh zat terlarut bisa tinta, bisa garam, ataupun gula, ataupun yang lainnya. Sama seperti kita membuat teh manis, kemudian melarutkan gula di dalam gelas. Lama-kelamaan gula akan terlarut di dalam air. Contoh peristiwa difusi yang lain diantaranya adalah sirup menyebar di dalam gelas, kemudian proses difusi gas oksigen dan karbon dioksida di alveolus, ataupun proses penyerapan sari-sari makanan di dalam usus halus. Berikutnya adalah contoh dari peristiwa transport pasif yang kedua, yaitu osmosis. Osmosis merupakan perpindahan zat pelarut dari konsentrasi pelarut
atau air yang tinggi ke konsentrasi pelarut atau air yang rendah melalui selaput semi-permeable. Zat yang bisa dikatakan sebagai zat pelarut selain air adalah bisa alkohol, amonia, air raksa, eter, ataupun asam sulfat. Dengan kata lain, osmosis itu yang berpindah adalah zat pelarutnya ya. Zat pelarut ini berpindah dari larutan yang hipotonis ke larutan yang hipertonis. Contohnya bisa diamati pada gambar berikut ini. Pada peristiwa osmosis, harus berpindah zat pelarut melalui selaput semi-permeable. Nah, air yang berpindah kemudian lama-kelamaan akan menyeimbangkan sampai terjadi titik kesetimbangan. Sehingga yang berpindah pada peristiwa osmosis adalah zat pelarutnya ya. Contoh di kehidupan sehari-hari peristiwa osmosis adalah ya air kentang yang direndam di dalam cairan aqueous, kemudian wortel yang direndam di dalam air, kemudian proses akar menyerap air, itu adalah contoh peristiwa osmosis. Nah, sampai di sini kita bisa simpulkan ya perbedaan difusi dan osmosis. Kita amati berdasarkan gambar berikut ini. Pada peristiwa difusi, terjadi proses perpindahan ion, molekul ataupun senyawa dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Contohnya ketika kalian menggunakan parfum, kemudian aromanya bisa tercium oleh teman kalian dalam satu kelas. Itu merupakan proses atau peristiwa difusi. Kemudian yang kedua adalah osmosis. Osmosis akan berlangsung melalui selaput semi-permeable. Kemudian yang berpindah adalah zat pelarutnya. Zat pelarut di sini bisa berupa air, alkohol, eter, dan lain sebagainya. Kita amati berdasarkan tabel pembeda ya. Pada peristiwa difusi, yang berpindah adalah zat terlarutnya, seperti gula, kemudian parfum yang kalian semprotkan, kemudian tinta yang menyebar di dalam gelas. Kemudian, kalau osmosis yang berpindah adalah zat pelarutnya. Ketika kalian merendam wortel dalam air, kemudian disimpan dalam waktu yang cukup lama, nah wortel tersebut akan berubah karena terjadi proses air atau pelarut berpindah masuk ke dalam sel-sel wortel. Kemudian, difusi yang berpindah adalah zat pelarutnya dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Kemudian pada peristiwa osmosis, zat pelarutnya berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kemudian jika dilihat dari zat terlarutnya pada peristiwa difusi yang berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, sedangkan osmosis sebaliknya. Nah, perbedaan yang terakhir adalah pada peristiwa difusi tidak melalui selaput semi-permeable, sedangkan pada peristiwa osmosis bisa atau harus melalui selaput semi-permeable. Itu ya perbedaan difusi dan osmosis. Setelah kita mempelajari materi tadi, perbedaan difusi dan osmosis, kemudian prosesnya seperti apa, kalian kerjakan lembar kerja yang Ibu sajikan ini, silahkan jawab pertanyaannya, nanti bisa diunggah di Classroom ya. Ini pertanyaannya. Berikutnya adalah nomor 3, kemudian nomor 4 ya. Oke, setelah kalian mengerjakan, silahkan diunggah di Google Classroom. Nah, cukup sekian pembelajaran saat ini tentang difusi dan osmosis yang merupakan contoh dari transport pasif. Kalian tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.